Pemirsa, kami langsung akan ajak Anda untuk memantau bagaimanakah puncak arus mudik melalui jalur darat, terutama di gerbang tol Cikatama, salah satu titik kepadatan dan juga rekayasa lalu lintas. Apakah masih diberlakukan di sana? Sudah ada rekan kami Putri Sofia langsung dari gerbang tol Cikatama. Putri Sofia, Anda bisa sampaikan tidak apakah kemudian kontraflow juga masih diberlakukan hingga siang hari ini? Ya, Maria dan juga pemirsa, ini serangkaian rekayasa lalu lintas hingga hari ini memang masih terus diberlakukan. Salah satunya kontraflow yang diberlakukan di gerbang tol Cikampek Utama. Sejak pagi tadi kami memantau memang telah terjadi berbagai kepadatan dimulai pada pagi hari hingga siang hari ini, meskipun siang hari ini terbilang masih cukup lengang dan juga tidak terjadi kemacetan di depan gerbang tol Cikampek Utama. Namun untuk menelusuri lebih lanjut, kita akan langsung berbincang-bincang langsung bersama dengan Head of Marketing Communication dari Jasa Marga sendiri. Ya, ini sudah bersama kami Mbak Faiza Riani. Selamat siang, Mbak. Selamat siang, Mbak Putri. Mbak, ini kan mudik, salah satu mudik yang terbanyak jumlah pemudiknya ya. Apabila kita ketahui ada 193 juta pemudik yang melangsungkan mudik pada tahun ini. Nah, bagaimana situasi di kilometer ataupun di gerbang tol Cikatama saat ini, Mbak? Ya, terima kasih Mbak Putri. Jadi dapat kami sampaikan saat ini di Jalan Tol Jakarta Cikampek sedang diberlakukan kontraflow 2 lajur gitu ya, dari kilometer 47 sampai dengan kilometer 70. Nah, memang kontraflow ini diberlakukan untuk bisa mengantisipasi sejumlah kepadatan yang terjadi di titik-titik Jalan Tol Jakarta Cikampek, di antaranya di kilometer 48 itu merupakan pertemuan antara Jalan Layang MBZ dan juga Jalan Tol Jakarta Cikampek. Nah, selain itu juga ada kita mengurangi kepadatan di kilometer 66. Ini merupakan pertemuan antara kilometer lalu lintas yang ada menuju arah Transjawa dan juga menuju arah Bandung gitu ya. Nah, tentu saja juga yang berpotensi menjadi titik kepadatan adalah rest area. Contohnya adalah rest area kilometer 57 yang merupakan rest area pertama yang akan ditemui pengguna jalan pada saat turun dari Jalan Layang MBZ. Nah, selain itu memang di sini kita di gerbang tol Cikampek Utama terpantau masih kondusif, masih ada antrian tapi tidak terlalu panjang, sehingga kami juga bisa mengoptimalkan layanan-layanan yang sudah diberikan seperti mobile reader gitu ya, pengoperasian gardu tol yang secara maksimal ke arah Transjawa gitu, karena saat ini masih diberlakukan one way dari Cikampek kilometer 72 sampai dengan Transjawa di kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung Jalan Tol Batang Semarang. Baik, Mbak. Kita ketahui kalau tol Jakarta Cikampek ini membentang dari Jakarta sampai ke Kalikangkung. Namun ada gak sih, Mbak, titik-titik rawan yang nantinya akan terjadi menjelang puncak arus mudik? Ya, seperti yang sudah disampaikan tadi, memang titik-titik yang harus diantisipasi adalah titik-titik seperti gerbang tol utama itu sendiri gitu ya, karena merupakan gerbang tol besar yang menuju arah kota selanjutnya gitu ya, seperti gerbang tol Cikampek Utama, lalu gerbang tol Kalikangkung gitu ya, terutama pada saat dilakukan rekayasa lalu lintas one way gitu ya, karena memang dua jalur yang dipakai itu langsung menuju ke arah gerbang tol tersebut, sehingga kita prediksi akan banyak sekali yang harus dilayani sama gerbang tol tersebut. Nah, selain itu memang pada saat dilakukan one way ini memang untuk pengguna jalan kami imbau untuk bisa tidak merubah jalur gitu ya secara tiba-tiba, apalagi melakukan perjalanan zigzag. Nah, ini yang sering kalau misalnya melihat jalur sebelahnya kosong gitu ya, suka berpindah lajur secara tiba-tiba, dan kami tidak sarankan untuk bisa berhenti di bahu jalan. Nah, ini karena cenderung berbahaya dengan kecepatan tinggi gitu ya, dan kami imbau untuk bisa menggunakan rest area, karena jika nantinya kontraflow ini one way ini dilakukan gitu ya, rest area di arah sebaliknya pun bisa digunakan oleh pengguna jalan. Nah, jadi tidak usah khawatir untuk bisa istirahat seperti sholat gitu ya, lalu mungkin ada kebutuhan mengisi top up e-tol dan sebagainya, rest area berfungsi dengan maksimal di arah sebaliknya. Nah, tadi Mbak Faiza sempat menyebut kalau rest area 57 ini menjadi salah satu tempat favorit bagi para pemudik untuk istirahat nih, Mbak. Apabila nantinya terjadi pembludakan atau kepadatan di rest area 57 ini, antisipasinya seperti apa dari pihak Jasa Marga? Ya, tentu saja petugas Jasa Marga bersama pihak kepolisian secara periodik melakukan rekayasa buka tutup rest area gitu. Nah, ini yang kami lakukan ketika kapasitas rest area itu sudah penuh dan sudah tidak memungkinkan untuk menambah
isi dari kapasitas dari rest area tersebut. Nah, memang kami juga melakukan perbaikan flow kendaraan gitu ya, pengaturan di dalam alur kendaraan di dalam rest area sehingga kapasitas parkir pun sekarang lebih optimal dibandingkan di hari biasanya. Nah, pada saat ini kami juga imbau pengguna jalan untuk bisa memaksimalkan waktu istirahat di 30 menit karena kami imbau untuk bisa bergantian dengan pengguna jalan tol lainnya gitu ya. Sehingga nantinya kalau misalnya rest area itu sudah ditutup, kami imbau untuk tidak menunggu. Biasanya nih Mbak, ketika rest area itu ditutup, ini menunggu di depannya atau bahkan lebih parah berhenti di bahu jalan untuk memaksakan berhenti di rest area tersebut gitu ya. Nah, ini kami imbau untuk bisa menggunakan rest area selanjutnya ataupun bisa keluar akses tol. Mbak Putri, ini bisa keluar akses tol terlebih dahulu dan tidak berpengaruh ke tarif pengguna jalan. Karena tarif yang dibayarkan di Trans Jawa ini adalah tarif sesuai dengan jarak perjalanan gitu ya, sehingga tidak perlu khawatir untuk bisa bayar tarif 2 kali. Kami imbau untuk bisa mencoba kuliner di luar jalan tol gitu ya, ada akses-akses yang bisa diakses pengguna jalan termasuk SPBU, toilet dan sebagainya. Terima kasih banyak Mbak Faiza atas waktunya dan juga imbauan kepada masyarakat untuk selalu menjaga kesehatan dan tetap fit untuk melakukan arus mudik di Lebaran tahun ini. Dan itu tadi pemirsa pemaparan dari pihak Jasa Marga mengenai bagaimana skema rekayasa lalu lintas dan juga imbauan serta titik-titik di mana kemacetan akan berpotensi terjadi menjelang puncak arus mudik yang nantinya diprediksi akan terjadi pada hari ini. Sementara Maria, demikian kembali ke studio. Terima kasih laporan lengkap Anda Putri Sofia langsung dari gerbang tol Cikatama. Nanti kami akan kembali lagi kepada Anda untuk memantau informasi lanjutan dari sana ya. Tadi disampaikan pemirsa bahwa untuk di gerbang tol Cikatama masih diberlakukan kontraflow 2 lajur baik dari kilometer 47 hingga ke kilometer 70 di mana titik kepadatan berada di KM 48 yang merupakan pertemuan antara Jalan Layang MBC dan juga Jalan Tol Jakarta Cikampek. Ini perlu menjadi perhatian untuk Anda. Breaking News TV One masih akan kembali untuk Anda sesaat lagi.